modal aset di sekolah kita kan banyak nih Bu. Oke, kita mulai saja 7 aset modal atau modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Untuk yang pertama, modal manusia. Kira-kira Bu Mul melihat modal manusia di lingkungan sekolah kita ada apa aja ya Bu? Modal pertama adalah modal manusia, sumber daya manusia. Itu meliputi satu tenaga pendidik atau guru, dua tenaga kependidikan atau tata usaha dan stafnya, yang ketiga siswa itu sendiri. Di SMK Negeri Susukan sebenarnya kalau kita bicara aset sumber daya manusia itu masih jauh dari kata ideal, terutama untuk ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, di mana Bu Ani sendiri tahu ada beberapa jurusan di tempat kita yang guru produktifnya bahkan tidak ada. Ada satu jurusan yang hanya memiliki satu guru produktif. Jadi kalau kita bicara kekuatan aset sumber daya manusia, ya kita punya tetapi belum ideal. Terus kira-kira dari itu ada lagi modal manusia? Tadi kan sudah disebutkan ya. Kemudian siswa, jelas kita punya 19 rombel dengan jumlah siswa 664. Kita juga punya beberapa tenaga pendidik yang ikut di kegiatan CGP ya kan, baik itu di CGP angkatan 8 maupun angkatan 9. Di angkatan 8 ada 1 dan di angkatan 9 alhamdulillah meningkat ada 3. Semoga dari 4 CGP itu nanti akan membawa perubahan baru di sekolah kita, perubahan positif tentunya yang diharapkan. Oke, yang kedua yaitu modal sosial. Kira-kira untuk modal sosial di SMK negeri kita, SMK N1 Susukan itu apa aja? Bicara modal sosial itu adalah modal hubungan, dominan nas ya kan. Jadi kalau tadi kita bicara modal manusia itu kita kurang dari ideal, tapi kalau kita bicara modal sosial di sini sungguh luar biasa baik dan bagus ya. Kenapa? Karena saya melihat begitu ada kegiatan-kegiatan keseripahan, kita berempati, bertakziah bersama, ada teman sakit kita menengok bersama ya kan, ada anak sakit juga kita berempati menengok ya kan, sekalipun mungkin hanya perwakilan. Dan yang kedua juga bentuk bimbingan pendidik atau guru terhadap siswa itu ternyata sangat bagus. Yang ketiga adalah adanya dukungan dari orang tua atau komite dan masyarakat sekitar sekolah terhadap program-program sekolah. Salah satu contohnya adalah desa itu meminjamkan aulanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah klasikal. Karena apa? Karena memang kita belum memiliki aula yang representatif untuk menampung sejumlah 664 siswa. Makanya kita bekerja dengan desa meminjam aula. Lalu untuk modal yang ketiga yaitu modal fisik. Kira-kira di SMK N1 Susukan modal fisiknya apa saja? Kalau kita bicara modal fisik, berarti kita bicara modal sarana prasarana yang tersedia ya kan. Yang pertama kita bicara tentang gedung atau ruang kelas atau bengkel. Nah, untuk sekolah kita ini kembali kita memang harus mengakui bahwa sekolah kita itu ketersediaan ruang kelas dan bengkel belum ideal dengan jumlah rombel dan jumlah siswa. Dari 19 rombel kita ternyata hanya memiliki 4 ruang kelas. Dari 4 jurusan atau prodi kita hanya memiliki 1 bengkel ya kan. Ini kan berarti kita masih jauh. Beruntungnya kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar, dengan dinas pendidikan kecamatan, di mana kita bisa menggunakan SD regrouping sebagai tempat proses pembelajaran maupun sebagai bengkel. Kita juga bekerja sama dengan PKBM, pejabat paket C, itu digunakan sebagai ruang kelas juga, dan kita juga bekerja sama dengan LPK jahit ya kan. Nah, dan ini ternyata lintas kecamatan juga lintas kabupaten yang luar biasa. Yang berikutnya
kita harus mengakui bahwa banyak sarana prasarana sekolah kita yang belum ada. Kita belum punya ruang UKS, kita belum punya ruang BP khusus, bahkan ruang yang kita tempati ini adalah ruang serbaguna. Yang aslinya ini harusnya difungsikan full untuk perpustakaan, tapi karena tidak ada, mau tidak mau dijadikan sebagai ruang serbaguna, sehingga untuk perpustakaan, untuk ruang guru, untuk ruang kepala sekolah, untuk ruang tenaga administrasi, termasuk kalau ada anak sakit ya sebagai ruang UKS, kalau ada anak mau sharing ya sebagai ruang BP. Ini kondisi yang ada di sekolah kita. Kemudian kita punya jaringan WiFi yang sangat bagus ya kan, punya 2 jaringan WiFi. Kemudian ketersediaan kamar mandi atau WC walaupun ya juga kembali belum ideal. Kemudian kita juga harus jujur, kita belum punya musola sehingga mengalihfungsikan dari ruang yang harusnya sebagai tempat untuk pameran jurusan KKBT itu kita fungsikan sebagai musola. Ini kan hal-hal yang karena kondisi dan situasi yang mendesak sehingga kita mengalihfungsikan ruang. Selanjutnya untuk modal lingkungan, kira-kira Ibu Mul melihat sekolah kita punya modal apa di lingkungan atau alam? Kalau bicara lingkungan, SMK Negeri 1 Susukan tempatnya sangat strategis, aksesnya sangat mudah sebenarnya. Maka sebenarnya potensi ke depan untuk berkembang itu sangat bisa ya kan. Karena apa? Kita berada di jalur yang mudah transportasinya ya kan. Yang kedua, kita juga berada di lingkungan masyarakat yang familiar lah ya. Kemudian lokasi kita juga dekat dengan pegunungan sehingga praktis kondisi udara itu masih segar. Kemudian dukungan masyarakat sekitar yang ramah tamah ya kan terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh SMK. Selanjutnya untuk modal finansial, kira-kira apa ini yang ada di SMK Negeri 1 Susukan? Kalau kita bicara modal finansial atau pendanaan, untuk sekarang ini memang kita tidak bisa bergerak selain hanya mengandalkan dari BOS dan BOP. Karena apa? Sumbangan dari masyarakat secara regulasi tidak boleh. Yang mungkin adalah nanti kalau saatnya kita menggagas sumbangan dari alumni, donatur dari mungkin pemuka masyarakat ya kan. Jadi sebenarnya itu bisa kita upayakan selama yang menginisiasi bukan kita sekolah, tapi masyarakat dengan kesadaran sendiri. Aduh, saya melihat Susukan itu belum punya musola, dibangunkan itu boleh. Tapi kalau kita menarik ya kan itu nggak boleh. Di andalan kita ya saat ini hanya BOP dan BOS. Itu pun tahun ini ternyata ada pengurangan nominal ya kan. Sehingga mau tidak mau kita juga harus mengencangkan ikat pinggang. Ada beberapa pos anggaran yang kita pangkas menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan pemerintah. Dan jujur ini kalau boleh saya menyampaikan, dengan adanya pemangkasan anggaran ini ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan di mana sebelumnya bisa. Makanya saya berharap sekali ada kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari siswa-siswa kita untuk menginisiasi kegiatan dengan swadaya. Kegiatan itu munculnya dari anak, dananya juga dari anak, digunakan oleh anak dan dipertanggungjawabkan oleh anak. Yang penting selama itu bukan diinisiasi oleh guru, itu sebenarnya boleh. Nah, tapi karena selama ini terbiasa dengan pendanaan dari sekolah-sekolah, maka masyarakat maupun anak sepertinya masih keberatan. Nah, ini tantangan berat kita untuk mengedukasi mereka. Kalau kita ingin maju ya pasti mau beo. Oke, untuk modal selanjutnya yaitu modal politik. Kira-kira kita punya modal politik apa ya? Kalau kita bicara politik berarti kita harus memanfaatkan parpol, kondisi politik sekitar kita untuk membantu kemajuan SMK. Sejauh ini kita baru
menggunakan atau memaksimalkan fungsi dari pemuka agama. Kita belum memaksimalkan fungsi dari anggota dewan, baik itu daerah maupun pusat. Sebenarnya mereka bisa, ya kan, merangkul kita, memberikan bantuan ke kita. Hanya yang selama ini jadi kendala adalah biasanya selalu menjadi alasan untuk sekolah negeri itu bukan tanggung jawab kami. Sekolah negeri itu tanggung jawab pemerintah. Maka sangat ironis ketika sekolah negeri sarana prasarananya masih kurang. Jadi para dewan itu konsennya justru ke sekolah swasta. Jadi kalau ke sekolah swasta beliau bisa memberikan bantuan, tapi untuk sekolah negeri terkendala karena ini adalah sekolah pemerintah. Maka harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka ketika kita bicara modal politik, ya sejauh ini baru memaksimalkan fungsi pemuka masyarakat, ya, masyarakat. Kemudian Dudi yang kooperatif dengan sekolah kita itu juga sebagai modal politik. Stakeholder seperti kepala desa, camat, ya kan, itu yang mau bekerja sama dengan sekolah kita. Oke, untuk modal terakhir ini Bu, itu ada modal agama dan budaya. Kira-kira kita punya modal di area sekolah kita atau tidak? Modal agama dan budaya untuk SMK Negeri 1 Susukan ini adalah modal yang sangat potensial, karena kita tahu sekolah kita itu terletak di lingkungan masyarakat yang sangat agamis. Ya, ada pondok pesantren, ada sekolah agama yang terkenal lah, ya, dikenal di mana-mana, ya kan. Kemudian background dari anak-anak sendiri, dari rumahnya sendiri itu sudah dibekali dengan agama yang cukup kuat lah, ya. Sehingga sebenarnya kita tinggal menguatkan fondasi agama dari anak-anak. Maka kebiasaan seperti Asmaul Husna, kemudian berjabat tangan dengan ibu guru, bapak guru, ya kan, itu tinggal menguatkan karena di rumah sudah dibiasakan. Kemudian kebiasaan baik seperti sholat duha berjamaah, ya, sholat zuhur berjamaah, Jumatan bareng-bareng, itu kan modal-modal yang seharusnya bisa kita ini. Tapi kembali ini terkendala untuk yang berjamaah dalam skala besar karena kita nggak punya tempat ibadah. Maka paling jamaah juga secukupnya dari tadi yang relokasi dari gedung KKBT untuk tempat sholat. Itu tadi kan ada 7 modal. Ternyata kita punya 7 modal yang sangat luar biasa dan sangat banyak ketika direalisasikan. Terima kasih untuk diskusinya hari ini, jadi membuka mata saya dan pikiran saya. Ternyata 7 modal itu sangat banyak di area sekolah kita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.